harus mandiri finansial, mandiri tenaga pastoral, mandiri partisipasi untuk ini semangat juga. Kalau semua harus kembali ke sana. Ya, jadi menurut kita bagaimana? Saya kemarin memang sempat dengan Bapak Am di sini. Hanya itu saya tidak tahu itu pagi itu telepon saya, lalu saya mau datang antar sakramen, beliau sudah pulang sehingga tadi pas telepon saya masih dengar yang dia punya penjelasan atau dia punya dia jelaskan tentang mekanismenya itu seperti apa ya. Saya suruh tambah kalau memang ini sudah dipaksakan dari dewan rekomendasi membantu kita, atau jelas uangnya berapa sehingga kita tiba-tiba saja disuruh buat apa dulu. Ini jangan kalau kita mau ganggu gereja bahaya. Terus supaya perbaiki pintu. Kalau perbaiki pintu, jendela atau rumah api boleh. Jadi karena itu satu juga harus masuk ke saya besok. Nanti bertanda tangan Bapak pastor terus mau kasih PSK untuk permisi internasional jalan juga. Ini bisa sebenarnya langsung operasi aduan kerja sudah tanpa operasi. Itu ditunggu juga. Ini kapan dibuatnya kan nanti seperti itu bisa cari Bapak. Ini kalau tidak lama-lama jadi kita bisa Baik, terima kasih. Bapak Antonan mau. Oh ya. Terima kasih. Yang kemarin hari Jumat itu saya juga tidak tahu sebetulnya, tapi dari dinas sosial kabitnya langsung cari tahu kapela tes napas di mana, terus kami kasih tunjuk ke bingung-bingung. Terakhir alhamdulillah saya antar ke sini. Mereka mau membantu, itu anggarannya sekitar 300-an, jadi lebih baik kita tidak usah tolak. Kemarin tidak ada bilang mau bongkar untuk bangun baru, bukan. Mereka foto yang rusak saja untuk kerehaban, mungkin plafonnya, mungkin pintunya, keramiknya, mungkin tambah dan bangku. Kemarin itu begitu, saya hadir juga. Saya setelah antar sampai di sini saya tidak sempat pulang karena dari aparat mungkin saya yang hadir. Saya juga tinggal di sini sampai Romo datang. Romo datang itu sudah terakhir lah, sudah mau keluar. Hanya disarankan untuk kita kasih tahu ke Romo Paroki untuk tahu juga. Jadi ini kalau kita tolak juga kasihan. Dari dinas ingin membantu kita. Ini hari besok mereka rapat terakhir. Nanti lusa kita tahu sesungguhnya itu ada berapa paroki yang terjawab, termasuk dengan ini Taumeni tapi yang tes napan ini. Jadi kita tolak lagi. Saya rasa kita jangan tolak. Kita mau rehab ini aula kayak ini karena syaratnya ini proposalnya mau masukkan besok itu mau dimasukkan. Proposal itu sudah ada, tinggal kepanitiaannya itu supaya masukkan nama-nama untuk kasih masuk. Ini bukan dari Agus, bukan seperti yang kita pikirkan. Ini dari dinas sosial. Oke, dari Kepala dinasnya itu Pak Hani. Jadi aku percaya penuh karena beliau di dinas PMD yang menangani beberapa desa di PPD. baik Pak Anton, terima kasih. Oke, dari semua yang diusulkan ini saya berpikir begini. Yang pertama bahwa kita tidak tolak. Kita tidak tolak permintaan dari mereka supaya kita masukkan proposal dengan segala macam kelengkapannya. Tapi kita secara pribadi kita butuh waktu untuk nanti mau komunikasi dengan pastor paroki dan paling tidak kita membentuk panitia dan perencanaan. Yang kita kewalahan ini harus besok ini kita harus masukkan itu. Mungkin untuk sementara ya apa yang ada itu dimasukkan saja. Nanti sesuai dengan mereka punya presentasi dari hasil verifikasi dari permintaan yang sudah ada.
proposal yang kali lalu sudah mereka permintaan dari dewan mereka, dalam hal ini Bapak Agus kepada mereka. Tapi untuk sementara ya kita tidak tolak, tapi kita butuh waktu untuk komunikasi dengan Pastor Paroki dan bertemu dengan umat, dalam hal ini panitia, untuk direncanakan dalam pelaksanaan dan pengerjaan dan sebagainya ketika kali proposal itu terjadi. Oleh Iza kan? Tapi mungkin juga kalau yang proposal terjadi hanya tinggal saja pembentukan panitia. Orang forum itu bisa bentuk panitia untuk dilampirkan di proposal itu. Sekaligus panitia yang ada yang sebentar terbentuk ini langsung peliti untuk komunikasikan dengan masa perlu. Soal pembahasan seperti apa, besok pagi Pak kerja. Atau sebentar malam itu bisa. Karena ini kepastiannya beda dan juga. Jadi ini mungkin masukan dari saya. Ini betul tidak ditolak. Tapi Romo juga sementara komunikasi dengan Pak Hani bahwa itu bukan otomatis kita harus dapat, nanti dapat atau tidak, karena masih diverifikasi di sana mana kelompok mana yang sangat membutuhkan. Kemudian namanya uang negara, ini hal 500 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, sehingga yang dibuat proposal kemudian sebentar buat pertanggungjawaban, kita harus punya rencana kira-kira membuat ini dia makannya berapa, kan nanti setiap saat dia akan datang kontrol. Mungkin tidak bisa datang besok bilang saya mau perbaiki pintu ini langsung gitu, tapi harus melalui itu hal-hal kecil dan ini membutuhkan proses. Lalu besok juga kita pikir karena pastor ini kita dengan ini Romo di sini, tapi yang punya kuasa adalah Pastor Paroki, hingga itu sebentar ini kita menghadap langsung dia buat memang itu SK panitia apa dia setuju. Jadi ini kan juga kita harus berpikir jauh ke sana. Mungkin itu masukan saya, Romo. Untuk ini mungkin Bapak Agus dia sudah pasang sementara saja orang untuk masuk proposal. Untuk kepanitiaan itu nanti kalau bisa biar uangnya terjawab dulu, dia terjawab baru kita lihat panitia atau bagaimana, ini dari kesepakatan kita bersama. Karena Agus kayaknya dia pasang untuk kasih masuk, kemarin sepakat begitu, dia pasang siapa saja kasih masuk dulu. Untuk gambar ini nanti ada tim teknisnya untuk gambar saya buat dengan anggaran sesuai. Seperti yang tadi disampaikan bahwa karena sasaran ke gereja, berarti saat mereka
tadi Pak Agus katakan itu namanya uang negara, jadi dia juga butuh 500 rupiah juga dia butuh pertanggungjawab. Sehingga kita yang nanti sudah terlaksana tugas ini memang nak pela kita ini tahu kan kita sisa-sisa. Kalau dia hibah, dia buat. Sesuai dengan informasi dari Bapak Anu, ini betul ini perencanaan dari pemerintah. Ada kepala dinas sesuai itu. Kita lengkapi satu proposal yang sudah ada dengan pembentukan panitia. Itu panitia kita pilih berdasarkan yang ada. Lalu setelah panitia dibentuk, panitia yang terbentuk ini langsung konsultasi dengan proposal ini ke Roma asosiasi. Hasilnya ini bertindak katakan ini harus sampaikan seperti itu. Dengan tanggapan bonus saja. Apakah kalau kita dilanjutkan, kalau dilanjutkan berarti SK akan dibuat. Kalau dilanjutkan berarti tergantung dari jawaban orang tua. Kalau betul terlaksana panitia itu dibentuk dan di SK oleh Roma, maka panitia juga tidak bekerja sampai sebentar nanti di konsultasi di Roma, tetapi harus bawa proposal itu ke kabupaten. Dalam hal ini Bapak Agus atau video sendiri yang turun bersama-sama dengan tim itu, sehingga nanti Bapak Agus arahkan kita mau kemana, bawa proposal itu kemana, sehingga hari Senin itu proposal sudah ada tangan di tangan panitia. Sehingga dalam proses pembahasan itu proposal itu sudah ada di dalam. Kalau memang kita terima, kita mau tolak juga, hati-hati. Ini kemarin Bapak Agus dengan kepala dinas dengan tim ke sini. Ini jangan sampai ini dibahas juga nanti Bapak Desa. Dalam sejarah kita akan dipending karena dengan adanya penolakan ini. Ya, ini kan pemerintah toh, ya ini Bapak Desa tahu. Kalau kita tolak berarti dari mata kaca pemerintah ini kabupaten, mereka sudah baca kelemahan kita, oh mereka tidak suka. Ini persoalan di sini. Itu buat saja, soal jadi tidak jadi kita buat saja. Iya. Karena kemarin itu sifatnya dadakan karena banyak penerjemah, banyak hal yang diterjemahkan dengan adanya kegiatan kemarin. Ada yang terjemahkan ke A, ke B, ke C, tetapi dengan adanya penjelasan seperti ini, betul ini ada rencana dari pemerintah kabupaten untuk membantu kita dalam perhelatan ini. Kita terima kasih. Tambah sedikit. Itu semua pasti memahami. Ya, strukturnya kita tahu. Dia istilah kita langsung diarahkan. Untuk ada yang dapat proposal, ini dulu itu diarahkan sesuai rapat kemarin. Bapak dia harus segera dibentuk untuk mengikuti proposal itu sudah terbuat. Paling tidak Dewan dalam arti Bapak Agus sudah komunikasi juga ke Pak Proki. Karena kita belum buat apa-apa, Pak Proki belum tahu. Ini kendalanya. Bukan masalah kita tolak dan tidaknya, karena uang itu datang melalui panitia. Panitianya paling tinggi, pasuk keroke dari payung hukum ya, buat anggaran saat dari pemerintah masuk. Sehingga kita ini sebagai pelaksana atau bertanggung jawab ke sana. Ini pikir dulu, ini bisa dekat ke sana. Karena panitia sudah dibentuk sehingga nanti dibuat di dalam proposal itu item mana yang dibuat, sehingga bisa anggarannya pertimbangkan sesuai dengan ini penting. Kalau bantuan dulu ya tinggal langsung aja, tidak buat panitia buat kita bayaran ini, alhamdulillah. Kalau kaitan dengan apa ya itemnya terbuat juga di dalam. Item apa? Sehingga pemerintah datang, oh betul ini plafonnya, ini temboknya sudah buat. Itu panitia sudah jelas. Perkuat proposal yang sudah buat. Hati-hati soal panitia. Jangan sampai sudah ada bentuk panitia. Soal. Ini menurut saya. Ini kemarin Karena ini dadakan. teknis konsultannya sudah datang. Kemarin itu Ricky dan temannya. Mereka foto semua ini dan ukur semua. Sama yang buat gambar. Betul saya juga dapat mereka kemarin. Sehingga sketsanya jelas sudah ada. Sketsa berkaitan dengan
proposal sudah ada, dengan panitia saja. Dan ini kita sampaikan Pak, panitia kami yang dibentuk, panitia akan terekspor, sampaikan kepada Romo untuk seperti apa, betul Romo juga belum tahu tentang soal ini. Kita sampaikan ke Romo juga, itu merujuk pada pertemuan kemarin dan hak asli yang kepala dinas itu, supaya nanti Romo bisa pertimbang. Saya pikir ini karena ini proposalnya sudah ada, sebaiknya harus minta ini Pak Agus supaya bisa tanya, jangan sampai kita ya sudah ada penitia di situ, konsep penitia di proposal itu kita buat tambah lagi Pak Agus itu. Jadi saya tambah sedikit. Kemarin jam 11 Pak Agus sendiri telepon saya. Saya sudah di atas 2. Pak Agus minta saya Romo Peruki Kanasa Ignatius kalau dia kalau ketemu dulu tolong sebutkan semua lingkungan dari Alfaut sampai tes semua nama-nama lingkungan itu. Dan saat telepon saya sudah di atas 2 Pak Agus kalau ini di atas 2 kok bisa pakai aku tolong sebutkan saja itu nama-nama lingkungan. Oke, akan ditolong. Selamat siang. Lanjut aja. Buat. Dia harus di sana kalau sudah berkumpul dia Dan saya sendiri, saya berani bicara bahwa seandainya beliau sendiri saya tidak hadir karena saya ingat kejadian-kejadian lalu. Tetapi dengan adanya kepala bidang sosial ini, maka saya lepas tarik api saat itu di Pusuk, Ain Said Naik, kita datang dulu. Biasa kayak sempurna. Ka kumahan. Kau itu oke. Tomolok nekle tamu kumain on. Jangan menafsir yang bukan-bukan, jangan. Saya itu mendukung semua yang terjadi di sini itu saya senang karena itu bagian dari pembangunan. Baik, Bapak Mogo dan Bapak Henry, ini kami sudah mulai mendahului Bapak mereka. Ini kaitan dengan kita punya kapela ini, di mana ada orang yang mau membantu kita dalam hal ini pemerintah. Pemerintah mau membantu kita. Ya, pemerintah mau bantu kita ini, tapi kan namanya pemerintah, harus ada prosedurnya, harus ada mekanismenya. Lalu ini membantu kita juga, ini untuk kapela, untuk rumah ibadat. Tentunya rumah ibadat ini ada pemiliknya, yaitu uskup. Dan uskup punya bawahan itu yang pastor paroki di sini. Nah, kalau kita mau membangun ini berarti perlu ada perencanaan. Kita perlu ada perencanaan, ada duduk bersama untuk omong apa yang kita mau buat. Nah, kaitan dengan yang pemerintah menaruh perhatian untuk membantu kita, bahwa nanti ada bantuan dari sosial untuk kita, yang sifatnya ini mendadak. Sekarang tergantung kita, kita perlu komunikasikan dengan pastor paroki. Paling terakhir perlu komunikasikan dengan pastor paroki, supaya kemudian kita bertanggung jawab untuk sampai selesai, termasuk dengan tanggung jawab untuk pemanfaatan jika pemerintah betul-betul mengiyakan apa yang kita harapkan itu. Jadi prinsipnya kita tidak tolak,
kita tidak menolak yang pemerintah yang mau menaruh perhatian untuk kita. Kita tidak tolak. Hanya ini kalau mendadak seperti ini, sementara kita bangun gereja, perlu ada perencanaan. Perlu pastor paroki tahu juga. Dan kalau memang Bapak Agus sudah sedikit memulai, baik itu proposal maupun dengan kepanitiaan, ya untuk sementara kita yang ada ini, kita mengiyakan itu, tapi kita perlu ada komunikasi dengan pastor paroki. Kita perlu komunikasikan dengan pastor paroki dulu. Karena tentu pastor paroki dalam kebersamaan dengan DPP ini ada program-program atau perencanaan, banyak perencanaan. Nah kalau yang sistemnya dia mendadak begini, kita bersyukur karena pemerintah bantu kita. Tetapi nanti kita agak kewalahan, nanti bertabrakan dengan pembangunan lain yang sudah diprogramkan atau sudah direncanakan. Jadi kita yang mungkin ada ini ya, kalau Bapak Agus sudah membantu kita seperti itu, membantu kita untuk panitia dan proposalnya, dan dia minta kita untuk SK dari pastor paroki saja, maka yang sekarang yang utama itu atau yang penting dan mendesak itu adalah kita komunikasikan dengan pastor paroki supaya pastor paroki bilang apa ya, kita tinggal lanjutkan. Ayo Mek, silakan. Bapak Moko mungkin ada. Oh ya Bapak. Ini memang dari minggu lalu sebetulnya didesak untuk selalu daripada dia yang selalu untuk gereja. Kita didesak untuk buat itu proposal. Nah kalau dengan adanya tadi informasi bahwa memang ada bantuan, mungkin kita lihat itu jenis mana yang tidak menimbulkan risiko banyak. Bisa lihat di aula. Kalau kita buat peningkatan kan tinggal keramik. Waktu itu kan Bapak Agus itu ada telepon gandeng segitiga dengan Fitus. Kalau Fitus jawab itu, aula itu membutuhkan 325 dos keramik. Nah, terus dari situ kita minta. Kalau 325 dos keramik itu, tinggal Bapak Agus itu bisa hubungi tim teknis yang dekat itu supaya kira-kira membutuhkan semen itu berapa banyak sak, terus air, pasir. Nah ini yang nanti dibutuhkan. Kalau ini hanya buat peningkatan berarti dia tidak menimbulkan risiko yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya gereja yang harus kita rehab biasanya yang kita anggap baik tiba-tiba dia rusaknya lebih unik. Biasa kerja rehab itu sangat memusingkan kepala itu, karena kita sudah pernah itu model-model begitu. Kita rawat ke sana berarti rusaknya lebih banyak. Nah biasa rusak dari belakang saat kita bongkar itu yang akan memakan biaya. Nah kalau memang ada bantuan ini, kita fokus dulu untuk peningkatan ini. Allah ketauran dan kalau ada sisa ya kita lihat yang bocor-bocor di pendok. Mungkin dari saya demikian. Kalau bongkar otomatis kita akan banyak pertimbangan. Pastor paroki itu apa lagi itu. Tapi kalau hanya buat peningkatan mungkin hanya berupa laporan penyampaian mungkin juga bisa kita diiakan karena kita tidak menimbulkan itu dampak yang merusak. Ini buat peningkatan otomatis kita di situ bisa. Kita masih butuh biaya, butuh perhatian dari orang. Tetapi jangan sampai ketika terkabut kita bingung mau buat apa atau siapa yang mau buat, siapa yang mau kerja, siapa yang mau bertanggung jawab. Maka saya bilang, iya kita panitia jangan sistem nanti dia tidak tahu. Kita tulis nama tapi setelah itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu mau uang suara mau suruh dia kerja, saya tidak mau. Siapa yang mau bertanggung jawab. Makanya yang saya bilang paling penting kita komunikasikan dengan pastor paroki dulu. Iya, betul. Harus konsultasi dengan pastor paroki dulu. Terima kasih soal persiapan dan kita maupun pembangunan memang sebaiknya pastor paroki harus tahu. Kalau
sampai Rocky tidak tahu, kita menyalahi aturan yang berlaku. Dan karena bagaimanapun ini gereja yang dibangun, entah bantuan apapun atau swadaya masyarakat pun itu tetap milik keuskupan, milik paroki. Maka sebaiknya kita konsultasi. Yang kedua, kalau misalkan kita mau buat rehapan, kita harus sepakat mana aula kah, kapela. Yang ketiga, memang kita di wilayah batas itu kemungkinan besar untuk mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah, pusat daerah maupun Swasta. lembaga mana saja, pasti akan ada. Pasti banyak orang akan datang memberikan kita bantuan. Contoh, Rocky Laktutus itu sekarang ini kan orang baru, Rocky perbatasan. Dan itu sumbangan orang lain. Dan kita juga pasti akan sama. Karena itu mungkin kita konsultasikan ke paroki, kemudian kita persiapkan saja panitia-panitia agar kalau memang hal itu bisa terjadi, kita bisa bertanggung jawab atas pelaksanaan. Mungkin itu saja, sehingga soal yang lain dan soal dana kan kita tidak bicara karena kita tidak punya dana. Saat ini kita belum siap. Tetapi kalau hari ini kita mau omong untuk 5 tahun ke depan, maka kita siapkan dana mulai hari ini. Gitu. Terima kasih. Ada yang masih Ini saya tambah sedikit. Kesimpulan konsultasi. Kesimpulannya begini, kita sudah pasti konsultasikan ke paroki. Tapi apakah kita siap terima atau tidak? Dan kalau siap terima berarti sebentar juga kita konsultasikan ke Romo paroki. Pastoral lente kayak bukan kalau kita sih tidak menolak. Ini jangan Bapak, kalau misalnya kita konsultasi ke Romo, kalau Romo juga setuju, termasuk sama dari pemerintah, uang kalau datang, jangan bilang siapa yang siap untuk terima. Kalau uang ada, kita siap bekerja. Harus punya komitmen begitu. Karena ini untuk kepentingan kita bersama ke depan. Jadi panitia yang dibentuk sebentar, betul-betul harus bertanggung jawab untuk menghimpun semua umat. Dengan adanya gerakan seperti ini, harus. Bilang tidak ada istilah bilang kita tonton mereka mau selesai ke tidak, jangan seperti yang ini, seperti yang di aula ini. Kita lihat mereka terakhir kan mungkin karena 2-3 orang merasa bahwa kita adalah tuan pemilik di aula sini, ya kita tambah sedikit supaya selesai, supaya orang lain datang kita jangan dipermalukan di sini. Tetapi saya usulkan ini bantuan. Kalau memang bantuan, maka kita harus swadaya tenaga untuk kita cepat selesaikan ini kan. Karena secara fisik kita kasihan di perbatasan kalau kita punya kapela seperti ini. Iman kita diukur berdasarkan bangunan orang lain datang. Kalau seperti ini, betapa sedihnya kalau orang melihat kita punya perkembangan iman. Maka saya lebih setuju kalau memang seperti apa yang tadi, ini perencanaan pemerintah yang punya kepedulian tinggi terhadap kawasan perbatasan, maka kita jangan bertele-tele untuk jadi atau tidak. Ini jadi dan kita bentuk panitia. Dan setelah panitia dibentuk, mungkin ke depan sidang penetapan mana yang berhasil. Misalkan salah satu kita termasuk kita berhasil, maka kita kerja. Harus kerja. Jadi diberikan pengertian, pemahaman kepada umat bahwa kerja tanpa biaya. Sebidang tanah yang tadi kita lepaskan untuk dalam merah putih itu kita rela. Aku kita gereja, kalau tidak rela untuk kerja, itu kan satu persoalan yang sangat rumit. Ini dari saya. Ini aula ini kita swadaya mulut. Iya. Jadi saya berharap kalau memang ada bantuan pemerintah, ada tim teknisnya sudah ada, dia harus hitung tenaga tukangnya. Masyarakat jangan. Kalau tidak nanti kacau. Tetap akan susah. Jangan berharap bahwa kami harus bantu tiap hari, masyarakat harus di sini untuk kerja. Tidak boleh. Ini sudah ada bantuan. Kenapa sudah ada bantuan?
kita sudah berpikir untuk ini masyarakat tiap hari di situ. Ini ada tim teknisnya, dia sudah hitung entah itu mau rehab atau mau bangun baru atau uangnya berapa, tapi tukang sudah ada di situ. Siapa tukangnya dia yang harus kerja. Jangan tiap hari kami di situ, kami umat di situ. Itu salah juga. Kalau mau swadaya murni ya pemerintah jangan datang supaya proposal apa segala macam di situ. Ini dari dulu ini yang salahnya begitu. Ada bantuan pemerintah sedikit, kan masyarakat ada di situ. Swadaya. Untuk apa kita swadaya dan buat proposal banyak-banyak? Tapi pemerintah desak supaya kita ini. Pemerintah sudah kita buat proposal yang baik. Ini tenaga tukangnya begini harus jelas juga. Sudah muat memang di situ. Sehingga masyarakat ini jangan diganggu. Masyarakat jangan ganggu. Kalau ganggu lebih baik kita swadaya saja. Swadaya, jangan buat penitia untuk ini lagi. Kalau penitia itu fungsinya untuk apa? Dan apa proposal ini? Baru ada nilai swadaya, Romo. Di proposal itu ada nilai swadayanya. Itu yang mungkin dari umat itu yang kita bantu. Itu yang dinilai nilai swadayanya di situ. Tapi yang uang yang sudah ada itu sudah buat item-item, tukangnya sekian, keramiknya sekian, plafonnya sekian. Itu yang tim teknisnya datang itu begitu. Dia swadaya. Dan kita persoalkan tersebut. Dia swadaya ini namanya sudah bangunan ini kan butuh tenaga ahlinya. Jadi swadaya kalau kita swadaya masyarakat itu kecuali kita juga sudah terjun masuk di situ. Kita tidak akan masuk di situ. Jadi swadaya masyarakat kalau dia teknis yang tahu harus masuk dalam tukang semua. Bapak, kaitan dengan pertemuan kita ini untuk menanggapi atau meresponi pemerintah yang mau membantu kita dalam hal ini untuk kita rehab atau mau peningkatan atau bangun baru kita punya kapela. Nah seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kakak Imri, bahwa ini kalau gereja berarti ada kaitan dengan kepemilikan uskup atau pastor paroki. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu bertele-tele, entah nanti mau dapat tidak dapat. Kita sekarang ini konsultasi saja dengan pastor paroki selesai supaya kita jangan terlalu bertele. Kalau pastor paroki sudah bilang siap untuk ini dalam keadaan tidak mampu atau kita mau tidak mau atau tidak mau ya kita terakhir harus mau untuk buat. Ya, jadi kita konsultasi ke pastor paroki ya. Ya,